Contohnya adalah di berbagai komoditas, salah satunya komoditas nikel saja. Ya. Komoditas nikel itu kita ada kesalahan di dalam di dalam pengaturan tata niaganya, ada kesalahan di dalam pengelolaan nikel ini, sehingga ya yang diuntungkan adalah dua smelter yang sekarang menjadi raksasa smelter di nikel ini. Ya, Virtu sama satu lagi Xingxian atau apa itu lupa namanya ya. Nah, setelah kita hitung ya, itu banyak nikel dengan kadar yang relatif rendah 1,7% ke bawah, itu akhirnya jadi terbuang. Dan padahal itu potensi sumber penerimaan. Kalau itu kita hitung tahun 2020 saja ya, itu ada 100 juta itu yang terbuang. Kita itu minimal kehilangan 15 triliun ya. Sementara si pihak smelter sudah banyak tertolong karena dia bisa beli dengan harga yang jauh lebih murah. Harganya itu bisa $15 per WMT lebih murah, atau bahkan bisa $30 lebih murah dibandingkan dengan kalau diekspor keluar. Nah, ini pendapatan negara di nikel itu hilang karena kebijakan negara, bukan karena pelaku usaha, karena kebijakan negara. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya digali, ditelusuri satu persatu oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu di nikel. Ya, kemudian di batu bara. Ya. Dan saya juga kemarin di salah satu diskusi saya sudah ungkap bagaimana kita dengan operasi intelijen itu bisa menghasilkan sumber penerimaan. Nah, intelijen itu nggak diharamkan dipajak. Dipajak ada direktur intelijen, ya, tapi nggak efektif sekarang. Nah, apakah masih ada sumbernya? Masih ada. Ya, tapi memang saya tidak ingin mengatakan bahwa ini sumber ini akan bisa menyelesaikan 100% sehingga kita nggak perlu utang, nggak, itu omong kosong ya. Tapi paling tidak mengurangi. Paling tidak mengurangi beban utang dan paling tidak akan lebih bisa lebih transparan, bisa lebih fair ya, sehingga pengelolaan negara kita ini tidak lagi harus berantem antara cetak uang lawan cetak utang gitu loh ya. Ya itu ini yang disampaikan Pak Derajat ini kan potensi penerimaan sebenarnya. Ya. Jadi ada opportunity loss lah. Seperti itu. Nah, memang ini harus dipetakan betul. Dan kalau ini loss itu artinya Kementerian Keuangan dalam hal ini terutama pajak maupun cukai itu ya harusnya masih bisa dimaksimalkan lagi kerjanya, tapi memang harus kerjasama dengan Kementerian ESDM yang yang bikin peraturan, betul. Dan mungkin juga ada jeger-jegernya yang harus dimarahin oleh presiden itu loh. Jadi maksud saya presiden kalau mau marahnya ke jeger-jeger itu loh yang membuat penerimaan negara nggak maksimal.